Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman ma la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan ma yanju bihi al-kainat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman rekan kerja yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala muliakan, memberikan kita nikmat rezeki dan keberkahannya, juga senantiasa yang menaungi hidayah taufiknya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Ta'ala masih menjaga kita dalam imannya untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi dan rasul, sosok Nabi yang menjadi panutan kita dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam berakhlak mulia, dan dalam beretika. Kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rekan-rekan kerja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam tadabbur ayat dalam surat Luqman tentang wasiat Luqman kepada putranya, yang merupakan juga wasiat kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita sudah sampai mana? Ayat berapa ya? 18. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-19 ke-20 dan 21. Siapa yang mau baca? Siapa yang belum baca? Ya, Allah dibaca. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi mas'ayika waqduk min sautik. Inna ankara aswati lasautul hamid. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Baik, rekan-rekan kerja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini mengajarkan kepada kita tentang etika dalam berjalan. Allah Ta'ala perintahkan waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Waqsid fi masyik ini masih ada kaitan pada ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala wala tusa'il khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu angkat dagumu untuk manusia. Itu kan mengangkat dagu, mendangakkan ya bahasa Jawanya, dangak muka. Itu kan bentuk dari salah satu gaya orang sombong, salah satu gaya dari orang yang tidak bisa merendah kepada manusia. Ya, sehingga Allah Ta'ala celah
sifat seperti itu dan Allah larang sifat itu. Wala tusaqil khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, dan kamu jangan berjalan bertentang-tenteng. Jalan bertentang-tenteng itu ya jalannya gaya. Ya biasanya nek gajian gaya jalannya. Ya. Tapi nek wis mulai mepet-mepet tipis-tipis itu jalannya beda lagi. Ini gaya semacam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur gaya jalan kita. Ya, jangan bertentang-tenteng, jangan sok-sokan, jangan sok jagoan. Ya, sebagai manusia, apalagi seorang hamba, seorang muslim, wajib kita rendah hati. Artinya tawadhu, ya, kepada siapapun manusia. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang mukhtal. Orang yang mukhtal itu keras kepala, orang yang dia congkak, fakhur, lagi berbangga diri. Allah juga nggak suka sama orang-orang yang berbangga diri. Berbangga diri dalam apa? Dalam segala hal. Ya, dalam segala bidang. Tentang kesuksesan. Saya sekarang sudah sukses. Saya sekarang sudah berubah nasib saya. Dia bangga. Atau sekarang saya sudah begini, mencapai puncak begitu. Allah nggak suka seperti itu. Sama halnya tentang itu kan duniawi. Dalam masalah ukhrawi juga sama. Nggak boleh seorang itu kok dia berbangga diri dengan ilmu yang dimiliki. Allah juga nggak suka. Ya saya sudah S1 nih, S2, S3, atau saya sudah hafal Quran. Bangga dengan itu, Allah nggak suka. Ya. Justru malah semakin dalam dunia keilmuan itu, seorang itu justru semakin berilmu semestinya seperti filosofinya apa? Padi. Ya, makin menguning, makin merunduk. Ya, makin berbobot, dia makin merendah hati. Seperti itulah dalam masalah dunia keilmuan. Bukan malah tambah sombong, anti kritik. Ya. Justru malah seorang berilmu semakin dia itu menerima kritikan. Ya. Bukan mentang-mentang sudah paling senior, sudah mentang-mentang merasa berjasa paling lama, sudah mentang-mentang ngajar kemana-mana atau dikenal siapa-siapa, terus kemudian anti kritik. Terus dia bangga dengan itu. Nah, ini Allah tidak suka. Dalam dunia pekerjaan juga sama. Ya, ini yang perlu kita perangi dalam dunia manapun, baik pendidikan, pekerjaan dan yang lain. Dalam dunia pekerjaan, contoh misal antara orang punya jabatan kedudukan dengan bawahan juniornya. Ya, kadang junior itu ingin menegur seniornya. Maaf Pak, jangan seperti ini atau seperti itu. Nah, biasanya orang yang sombong dia akan mengatakan apa? Kamu tuh siapa? Kamu tuh di sini posisinya seperti apa? Kok berani-beraninya lancang-lancangnya menegur saya? Jadi Allah tidak suka. Jadi sifat orang-orang sombong, dan itulah bukan karakternya orang beriman, bukan karakternya seorang muslim. Ya, disinilah titik poinnya. Titik poinnya tetap kita rendahkan hati kita tetap merendah kepada siapapun. Ya. Dan itulah yang namanya rendah hati. Ya, sekalipun dia memiliki apa yang dia punya, tapi dia tidak pernah bangga dengan apa yang pernah dia usahakan. Allah berfirman kemudian, terus gimana? Itu kan Allah larang kita jalan bertentang-tenteng. Allah larang kita berjalan mendongakkan dagu kita, karena itu termasuk sifat dari takabur. Juga Allah tidak suka dengan sifat orang seperti itu. Biasanya orang yang suka bangga diri. Terus seperti apa yang harus saya lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqsid fi masyik."
berjalanlah dengan sederhana. Jalan ya apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Ya. Ini juga mengandung dua makna. Sederhana biasa itu ya layaknya manusia. Jalan apa adanya. Ya. Jalan apa adanya kita nggak usah mendongakkan kepala, tidak usah kita menganggap diri kita tinggi di depan orang lain. Ya. Juga termasuk kita itu jangan jadi orang kerdil. Seperti apa? Jangan merunduk. Jadi ya, kalau kepada guru ya hormati guru. Tidak perlu sampai merendah-rendah diri. Ya, tidak perlu sampai esok-esok. Tidak perlu. Tidak perlu sampai gulung-gulung. Tidak perlu. Karena kita nggak diajari kopral ya. Nggak diajari esok-esoknya. Ya, kita semua sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata Allah sama. Apa yang membedakan kita? Iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takutnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling takutnya kepada Allah tidak akan digapai kecuali dengan apa? Cara berilmu. Ya. Seorang semakin dia belajar, mestinya kalau caranya benar, kalau ilmu yang dipelajari itu benar, itu akan melahirkan khasyatullah. Melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sejatinya yang benar-benar takut kepada Allah itu mereka orang-orang ahli ilmu. Semakin belajar, mestinya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah Ta'ala ajarkan, walaupun memang secara umum waqsid fi masyi, jalannya biasa aja apa adanya. Ya, sekalipun sama siapapun kita hormat, tapi jangan merendahkan diri. Merendahkan diri kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Ya, karena kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba atau budaknya manusia. Ini harus dihilangkan gaya-gaya perbudakan seperti ini. Ya. Waghdud min sautik. Nah, walaupun seperti itu juga jalan biasa, sama halnya waghdud min sautik. Rendahkan suaramu. Rendahkan suaramu itu ya bicaralah sesuai dengan kadar kapasitas atau batasan volume taraf biasanya. Artinya biasa yang itu dalam level A ada ya, etika. Jangan teriak-teriak, mengangkat suara dengan kata yang kasar. Itu Allah larang. Dari mana? Dari firman Allah, waghdud min sautik. Rendahkan suaramu. Ya, sama yang lebih tua lebih merendah suaranya, lebih bosong. Ya, kalau nggak bisa kita agak perlu bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia. Nah, waghdud min sautik ini penting sekali ya. Terlebih lagi di masa-masa di generasi Gen Z ini, mereka seperti tidak kenal aturan. Ya, karena memang 10 tahun terakhir apa tuh pelajaran apa? PMP ya? PPKN atau apa itu? Mulai dikurangi. Padahal itu pelajaran etika. Padahal yang namanya belajar di sekolah itu bukan sekedar transfer ilmu, juga belajar etika, belajar adab, belajar yang lainnya. Ya. Hasil dari didikan 10 tahun terakhir karena hilangnya etika, kemudian akhlak, melahirkan 10 tahun berikutnya generasi nggak punya etika. Sama orang lebih tua dia tidak hormat,
ada yang datang dikacangi ya, dikacangi biarkan saja ya. Nah ini perlu kita hilangkan, budaya itu budaya kita ya. Coba ada sebuah program acara televisi di Saudi Arabia itu namanya Khawatir itu yang punya program namanya Ahmad Syakir kalau nggak salah, itu sudah 2010 tahun lalu kita melihatnya. Khawatir Sabah, Khawatir 7, 8, 9, 10 itu ingin mengkompar antara budaya Jepang dengan budaya Islam, bukan ajaran Islamnya, tapi budaya yang sudah membudaya di tengah orang Islam. Contohnya ambil sampel di orang Arab. Ya dalam masa penerimaan tamu. Ya walaupun dalam budaya Islam itu sudah diatur, sudah diajarkan semua, tapi siapa yang mempraktekannya? Sedikit di antara kita mempraktekannya. Sedangkan orang-orang Jepang justru malah mereka yang terdepan dalam mempraktekkan budaya-budaya ajaran Islam. Ya, seakan kita ini orang Islam tapi hilang isinya, cuman kulitnya aja. Cuman kulitnya aja Muslim, isi karakter Islamnya hilang. Ini yang perlu kita evaluasi kembali generasi kita. Contoh seperti ya zaman dulu, mungkin sebelum belasan tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, orang yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Itu dulu. Sekarang beda ceritanya. Kenapa? Karena pendidikan budaya seperti itu sudah mulai mudah. Ya. Dipikirnya kalau belajar di sebuah lembaga pendidikan itu hanya sebatas akademik saja, tidak belajar nilai-nilai budaya, etika dalam berpendidikan. Ya. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan banyak hal. Nah ini buat teman-teman juga, buat kita semua ya. Kalau kita ingin jadi orang baik, perbaiki karakter kita sebagai seorang Muslim. Jangan sampai kita ini tergerus budaya-budaya Islam kita dengan budaya-budaya Barat, ya, dengan budaya-budaya Eropa. Ya, jangan sampai kita ini hanya meniru jeleknya, yang baiknya kita tidak tiru. Ya. Masalah problem di tengah kita, syabab, anak muda umat Islam ini hanya meniru budaya jeleknya, tapi nggak bisa meniru teknologi, perkembangan dan sebagainya. Ya. Ini kelemahan kita. Ya. Coba kita dengan Eropa beda berapa puluh tahun secara teknologi, sangat perkembangan. Ya. Kita nggak usah ke Eropa ya, ke Arab sudah. Itu sudah bedanya jumlah nih. Tapi kenapa kalau yang budaya jeleknya cepat banget meresap di kita? Ya, cepat sekali. Seperti contoh nih, zaman dulu tuh yang namanya, mohon maaf ya, kumpul kebo ya, itu hal yang tabu. Ya. Kemudian perselingkuhan itu hal yang tabu. Zaman sekarang jadi budaya. Bahkan mohon maaf ya, yang berkerudung, nah itu sudah hal yang biasa. Apakah seperti ini budaya seorang Muslim? Apakah seperti ini yang menjadi poin karakter seorang Muslim? Kan tidak. Berarti kita ini semakin lama semakin menjauh dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Kita jangan merasa, wah ini yang Islam, kita ini Muslim. Tapi cuma sekedar merasa pengakuan. Tapi apa effort kita untuk mempelajari karakteristik menjadi seorang Muslim? Ya, waktu min sautik. Dari inilah kita belajar tentang budaya, bagaimana Islam itu mengajarkan beretika sebagai seorang Muslim. Kenapa kok kita dilarang untuk menaikkan suara, suka teriak-teriak, berkata kasar? Inna ankaral aswati la sautul hamir.
Sungguh suara yang paling diingkari, maksudnya yang paling jelek, orang nggak suka dengar adalah suaranya keledai. Pernah dengar nggak? Pernah dengar belum? Belum. Coba cek di YouTube. Bagaimana suaranya keledai? Karena kita belum pernah lihat wujud asli keledai kayak apa ya. Nah, suara teriakan yang itu kita nggak suka. Dan itu diingkari, ya, itu diibaratkan orang yang teriak, itu manusia akan respon jelek. Ya, contohnya, antum di masjid sholat, anak-anak umuran SD sholat, tapi sholatnya sambil gojek, teriak, saat jamaah sih do emosi, iya, anak ini soal foto jadi seperti itu kan. Ini anakku gak punya etika, ini rumahnya Allah dan seterusnya. Nah, kita jadikan cerminan, ya, walaupun di rumah Allah atau di rumah Allah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu suatu memberikan suara atau kita punya sumber suara seperti suara keledai. Baik, ayat berikutnya silahkan dibaca. Tafadhal. Faliyaqra, siapa yang membaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Selanjutnya, ini pembahasan baru ya, setelah wasiat Luqman kepada putranya. Pembahasan Allah ajak kita berpikir. Ya, kita kalau mau membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, itu Al-Quran kalau kita baca dengan menghayati, itu sebenarnya mengajak kita bicara, ya, mengajak kita berpikir, membawa kita ke kehidupan yang dulu, mengajak kita untuk berpikir tentang kejadian-kejadian sudah terjadi tapi jadikan sebagai pelajaran keburukan dan lain hal. Agar apa? Ini mau sadar, untuk kita ini sadar apakah kita di jalan mereka atau bukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, di antaranya Allah Ta'ala berfirman kita, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah mereka berpandangan, tidakkah mereka mau berpikir, tidakkah mereka melihat kejadian nyata, realita kehidupan. Anallah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya Allah menundukkan itu artinya memperuntukkan. Allah menciptakan selain jin dan manusia itu peruntukannya untuk dua jenis makhluk ini. Ya. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya di sini adalah Inna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh, ma fis samawati minasyams wal qamar wan nujum. Ya. Allah tundukkan
makhluk-makhluk langit untuk manusia, seperti matahari, seperti rembulan dan bintang-bintang. Ya, jadi Allah itu tidak menciptakan makhluk begitu saja, nggak ada tujuan. Kalau ciptakan matahari, demi siapa? Demi kita. Demi kita. Coba kalau kita ini hidup di sebuah alam gelap terus, kita akan kekurangan vitamin D, kita akan kekurangan cahaya dan seterusnya, dan itu akan berdampak efek buruk bagi badan kita. Allah peruntukkan untuk kita matahari, sekalipun kadang kita mengingkarinya ya. Di siang hari panas, cuaca yang terik, kita ada kok panas banget sih gitu. Padahal itu tujuannya untuk kita juga. Kemudian rembulan, bulan itu juga ada fungsinya untuk kita. Ya, kita mengambil manfaat dari bulan. Sama halnya nujum, bintang-bintang sebagai hiasan langit. Nah, dan fungsi bintang-bintang itu banyak. Ya, di antaranya sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinatan lis sama, sebagai perhiasan langit. Coba kalau malam gelap gitu aja, kan gak indah ya. Ya, petang gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan dunia. Kemudian warujumal lisyayatin, untuk melempari setan-setan yang biasanya maling khobar, maling kabar dari langit. Itu kalau ada meteor, kometeor sih, bintang jatuh lah, meteor, ya, bintang jatuh dan sebagainya, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melempari para jin-jin itu yang mereka mencuri kabar dari langit untuk diberikan kepada dukun, dan mereka pun juga berdusta dengan 1000 kedustaan. Ya. Jadi yang namanya dukun, santet dan sebagainya tidak mungkin tidak minta bantuan kepada setan. Itu tidak mungkin. Nah, disinilah sisi letak syiriknya, di mana manusia minta bantuan kepada bangsa jin, sedangkan bangsa jin pun juga diperintah Allah Ta'ala untuk beribadah padanya. Nah, yang ketiga, alamun yubtadabihi, atau untuk petunjuk arah. Zaman dulu nggak ada kompas, ya kan? Dulu dalam perjalanan itu orang-orang untuk menentukan arah lewat bintang. Oh, bintang ini ilmunya ada, ya, ilmu nujum. Ilmu nujum ada 2. Ilmu nujum, ilmu perbintangan yang sifatnya itu syirik, dosa besar, ya, dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sifatnya boleh. Kalau yang pertama ini adalah ilmu perbintangan yang sebagai apa ya, membaca ramalan zodiak. Ya, zodiak. Apa itu lahir apa? Sagittarius. Apalagi itu saya nggak tahu. Nah, padahal ada dulu yang hijrah ya, yang nulis kayak gitu, katanya saya aja terus ngawur. Yang penting kan ada kulusnya gitu. Nah, apa yang seperti inilah yang dilarang dalam agama pelajarinya. Ya, lahir kita di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, oh berarti bintangnya ini. Nanti kamu ini nggak cocok nih kalau jadi lautan, cocoknya di daratan. Siapa kamu bisa menentukan kayak gitu? Ya, yang seperti itulah yang dilarang, karena itu berarti menentukan masa depan. Yang ke masa depan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan Allah memiliki kunci perkara gaib yang nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disebutkan Allah Ta'ala firmankan ayat setelahnya, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu." Jiwa itu nggak tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Nah, ini ilmu seperti ini berarti menandakan dia ini tahu hari besok. Sampai Nabi SAW ketika di perang Uhud, beliau itu kena panah, kena tombak di gerahamnya sampai jebol gigi gerahamnya. Ya.
4 Graham. Sampai beliau ketika terkena bersimbah darah karena memang dikeroyok sama orang-orang musyrikin yang saat itu pasukan pemanah KO. Ya, kenapa? Pada turun gunung disuruh tinggal menetap di atas karena terkecoh dengan dunia, harta-harta benda yang menggiurkan kan pada bawaannya Quraisy. Karena mereka lengkap turun, dikiranya perang sudah selesai. Ternyata dipukul mundur sama Khalid, pasukan Khalid bin Walid. Nah saat itulah penjagaan Nabi SAW rentan dan lemah, dikejar. Memang orang-orang musyrikin ngarahnya mengejar siapa? Nabi Muhammad SAW. Saat itulah dilindungi oleh sebagian para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, kenalah Rasulullah SAW pada pipinya, ya, sampai pecah gigi gerahamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau a'lamu, kalau aku tahu masa depan, hal-hal perkara gaib, justru aku lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su." Aku akan banyak dapat kebaikan karena masa depan kan bisa milih, berarti kan yang baik-baik aja kan, nggak mungkin dipilih yang jelek kan. Dan nggak mungkin aku ketimpa keburukan, nggak mungkin aku karena seperti ini. Ini Rasulullah SAW. Nah, gimana dengan yang katanya umat Nabi kok tahu ilmu seperti ini? Maka itu kedustaan yang begitu besar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu nujum yang kedua itu ilmu untuk mengetahui petunjuk arah. Ya, tadi sebenarnya saya sampaikan. Atau untuk mengenali cuaca. Oh, berarti bidang seperti ini, cuaca seperti ini. Ya, arahnya seperti ini. Itu ada ilmunya. Nah, ini yang boleh. Karena ini ilmu geografi, ilmu yang untuk kemaslahatan maksudnya ini boleh. Kulluha musakharat li naf'il ibad. Tadi matahari, bulan, bintang, semua Allah tundukkan, Allah peruntukkan, Allah persiapkan untuk siapa? Untuk hamba manusia. Wa ma fil ard, dan apa yang di bumi lebih banyak lagi. Contoh seperti minal hayawana wal ashjar, seperti dari berbagai macam binatang-binatang dan pertumbuhan atau pohon-pohon, wazzuru, dan tanaman-tanaman yang dipanen. Ya. Dari binatang-binatang contohnya ayam. Nggak ada ayam, kita makan apa? Makan bebek, Ustaz. Nah, kalau bebek nggak ada, makan angsa. Nah, artinya binatang-binatang ini ya Allah ciptakan untuk kita. Ya. Sapi, kambing, Masya Allah, peruntukannya untuk para hamba supaya mereka kuat dalam ibadah dan tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya pepohonan, ya, kita bisa memetik buah-buahan yang sekarang ada di musim mangga, ya. Kita bisa makan berbagai macam jenis buah mangga dan sebagainya untuk kita. Dan juga tanaman-tanaman, padi dan sebagainya, kacang-kacangan. Wal anhar, sungai-sungai. Ya, kita bisa mengambil manfaat dari sungai-sungai. Terus kemudian ma'adin wa nahwiha, sumber daya alam, ya, seperti benda-benda logam, emas, perak, apalagi besi dan sebagainya. Itu peruntukan untuk kita. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian apa saja yang di dalam bumi. No, ini loh poinnya. Allah itu bukan sekedar hanya menciptakan kita sebagai manusia, kemudian diperintahkan untuk ibadah, tapi juga Allah persiapkan segalanya. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalinya kita lalai, sekalinya kita tidak mau tunduk kepada Allah,
sekalinya kita meninggalkan perintah Allah, balasannya, ancamannya begitu juga. Ya. Kita hidup tidak nyaman di dunia, hidupnya sempit, penuh dengan kegelisahan, kegundahan. Kenapa? Ya karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih kita segalanya. Dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, uripe sempit, sekalipun banyak harta. Terlebih lagi kita sudah harta nggak luas, hidupnya sempit di tempat yang sempit. Ya. Kalau kita tidak mendapatkan kelonggaran atau keluasan harta ataupun tempat, minimalnya kita dapat hati yang lapang, kehidupan yang lapang. Dengan cara apa? Senantiasa mengingat Zat yang memberikan kita segalanya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kemudian wa asbagha 'alaikum ni'amah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan atau memberikan segala nikmatnya kepada kalian. Artinya di sini disebut tafsir ammakum wa umarakum ni'amahu dhahirah wal batinah allati na'lamu biha. Mengumumkan, artinya keumuman semua dapat. Ya, semua dapat nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Ni'mat dunia, nikmat-nikmat dunia. Wa ni'mat din, nikmat-nikmat agama. Nikmat agama itu yang tidak bisa kita nilai dengan zahirnya. Nikmat agama itu kita nikmat bisa ibadah dengan nyaman, dengan iman, ya, dengan rasa aman. Itu nikmat yang tidak nampak. Usul manafi' mendapatkan berbagai macam manfaat, wadaful madhar, tertolaknya dari segala macam hal-hal yang mencelakakan kita. Fawadifatukum an taqumu bi syukri hadhihi ni'am. Kewajiban kita, tugas kita sebagai hamba Allah, apa itu? Mensyukuri atas segala nikmat yang Allah beri. Ini poinnya. Ya. Kemudian wasbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Di antara orang-orang itu ada yang tidak mau taat, ada yang memperdebatkan fillah, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui nikmat-nikmat tersebut, bahkan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur akan perintah-perintahnya. Kenapa? Bighairi ilmi, tanpa ilmu. Bighairi huda, tanpa petunjuk. Wala kitab, tidak ada kitab. Ya. Kitab munir yang menerangi dia. Artinya apa? Karena syahwat dan kegelapan, kebodohan itu yang menjadikan dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendebatnya. Kata Imam rahimakumullah, wa minan nas, di antara manusia, man lam yashkurha, ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal kafarha wa kafara liman an'ama biha, mengkufuri, mengingkari, bahkan mengingkari Zat yang memberikan dia segalanya. Wa jahadal haqqal ladzi anzala bihi kutubah, dan menolak atau menantang kebenaran yang Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya, para rasulnya. Faja'ala yujadilu fillah, artinya yujadilu 'anil batil, dia justru malah membela kebatilan. Yudhilu bil haq, supaya kebenaran itu jatuh. Ya. Dan ini
banyak sekali orang-orang semacam ini. Ya, kita jangan jadi orang-orang semacam itu. Orang-orang yang dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak mau taat kepadanya dengan alasan begini dan itu sesuai dengan pikirannya. Ya. Ini ayat ini menegaskan kepada kita semua, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa kita sebagai hamba Allah memiliki kewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Cara gampang mudah bersyukur itu banyak. Ya. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Unduru ila man huwa adna minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Perhatikan orang-orang di bawah kalian. Ya, contoh nih, kita semua megang HP, punya HP semua kan, Android semua kan, terbaru semua kan, alhamdulillah. Ada yang iPhone juga kan, iya. Kadang itu dijadikan kita sebagai bahan flexing kan. Nah, kadang kita ini nggak bisa bersyukur gitu. Wah, iPhone saya baru iPhone R, yang fulan iPhone 17 Pro Max gitu kan. Kalau lihat ke atas akhirat, lihat orang di atas kita. Orang di atas kita dalam akhirat. Nah, itu dalam kepemilikan. Biar kita apa? Qanaah. Dalam hal ini kita qanaah, itu yang akan melatih karakter kita. Melatih karakter kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas, saya membaca ayat 21. Ada yang belum baca? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi ana walau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sya'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ayat ini masih ada kesinambungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menceritakan tentang kondisi orang yang ingkar tadi. Ya, orang yang ingkar. Bagaimana orang yang ingkar? Orang yang ngeyel. Itu Allah sebut gambarkan dalam ayat. Mau ngeyelan, itu mau gimana untuk ngeyelan? Mau diajak kepada kebaikan, ngeyel nggak mau. Ya, karena apa? Karena sikap keangkuhan dia, sikap kesombongan dalam hatinya. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila diserukan untuk mereka, artinya diajak, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan, maksudnya kitabullah dan sunnah rasulnya. Ikuti ajaran Allah, karena yang namanya ajaran Allah itu mengajak kepada kebahagiaan, mengajak kepada kebenaran.
Kalau mereka diajak orang-orang semacam ini, orang-orang yang suka membandel, ya, itu mesti mereka punya jawaban. Jawabnya apa? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ya. Mereka mengatakan, nggak bisa. Ngapain ikuti ajaran Allah? Walaupun mengaku sebagai seorang muslim. Kalau kita cerminkan sebagai seorang muslim sekarang, diajak, yuk kembali kepada kitabullah, kita pelajari lagi kitabullah, ayo kita jalan kepada kebenaran, ikuti ajaran yang mutlak benar, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya apa? Fala natruku ma wajadna 'alaihi aba'ana. Wih, gak bisa. Kita ini punya ajaran yang kami sendiri, adat istiadat itu dijadikan bahan apa? Bahan perdebatan, bahan pembelaan untuk menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mau bersikukuh untuk mempertahankan adalah adat istiadat. Ya walaupun kita nggak bisa 100% menyalahkan adat tidak, adat istiadat itu selama itu masih dalam rel jalur syar'i tidak masalah. Tapi kalau sudah membentang jauh bahkan melawan ajaran Allah dan Rasulnya, nah adat harus ditinggalkan apapun konsekuensinya. Kita sebagai seorang muslim, ya, karena ini urusannya akhirat, bukan cuma dunia aja, urusan akhirat. Ya, orang-orang yang mu'arid, orang-orang yang mereka itu tidak mau atau berpaling dari ajaran Allah, jawabannya itu unik. Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Justru kita malah mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kita, maksudnya nenek moyang kita atau kakek moyang kita. Nah, berarti bersikukuh saklek sama ajaran leluhur. Dan itu bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan, awalau kana syaitan yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Sekalipun setan ngajak mereka kepada neraka sa'ir atau sa'ir, tetap ikuti jalurnya setan. Ya. Karena yang namanya alasan ma wajadna 'alaihi aba'ana itu alasannya orang-orang musyrik. Ya. Dan itu dekat dengan setan. Ya. Dan dalam konteks ini, dalam kita ketika kita itu bertemukan dengan ini yang syar'i Al-Quran wa Sunnah, ajaran keyakinan agama Islam kita, ternyata dalam lingkup kita atau desa kita, rumah kita, ini ajaran nenek moyang leluhur. Ternyata itu bertentangan. Mana yang kita pilih? Antum sebagai orang leluhur atau orang muslim? Muslim, pilih muslim. Ajaran syariat Islam. Sekalipun kita harus akan menghadapi apa? Konsekuensinya. Dimusuhi semua orang, ya nggak masalah. Ya karena kita mengharapkan ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Nah, kita belajar iman inilah yang menguatkan kita. Sekalipun banyak yang ngeroyok kita, kalau kita iman kepada Allah, kita sigap, kita tetap tegar. Beda hal kalau lemah iman, dibully dikit langsung mundur. Ya, nah, kita ini bukan macam pembulian ya. Supaya kita kuat dibully gimana? Iman kepada Allah. Rasulullah SAW contoh, dibully satu kabupaten, bukan kabupaten, satu provinsi Taif. Itu satu provinsi ngebully Rasulullah SAW.
Beliau mengajak mereka penduduknya untuk masuk Islam, ikuti ajaran Islam supaya selamat, bahagia. Tapi justru penduduknya menolak, justru malah punya anggapan ini luhur kami, nggak bisa dirubah-rubah. Kemudian apa? Dijelekkan, dikucilkan, bahkan dilempari batu. Ya, sampai beliau Rasulullah pengen keluar dari Taif, diikuti dilempari batu terus. Tapi Rasulullah kemudian, ya sudah, saya minta maaf. Enggak. Ya beliau balik dengan keimanannya dan tegar. Ya, walaupun memang tekanan itu besar sekali, sampai saking jengkelnya para malaikat dengan penduduk Taif. Malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa Malakul Jibal, malaikat yang jaga gunung. Sampai malaikat Jibril menawarkan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ini aku bawa malaikat gunung. Perintahkan sesuka hatimu, dia siap untuk mengangkat gunung kemudian menjatuhkannya di penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Dengan jiwa yang besarnya, jangan. Bisa jadi dari generasi setelahnya mereka banyak beriman kepadaku dan mengikuti ajaranku. Luar biasa. Nah, ini ikhwatul iman rahimahullah dalam masalah tadi ya. Jadi kita harus bersikukuh, ini masalah iman. Yang kedua, ketika ada adat atau ajaran luhur yang itu memang masih dalam koridor syariat, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, ini jadi bersama kita semuanya ikhwatul iman rahimahullah dalam bersosialisasi. Ya, kita tetap berkarakter sebagaimana seorang muslim, tapi juga menghormati ya, apa yang menjadi budaya selama itu tetap masih dalam jalur rel koridornya ajaran Islam, karena kita sebagai seorang muslim. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya untuk menjadikan kita lebih kuat, untuk kita bisa lebih ngerti kehidupan dunia itu bukan hanya nyari duit, bukan hanya ingin kaya, bukan hanya cuma dapat kehidupan bahagia dengan materi, tapi lebih daripada itu kita jadikan dunia di genggaman kita untuk mendapatkan akhirat yang ada di hati kita. Ya, urusan dunia itu taruh di tangan aja, kita yang utak-atik ya. Jangan jadikan dunia taruh di hati kita, sehingga kalau kehilangan nangisnya minta ampun ya, nangisnya sampai berhari-hari, kehilangan ini, kehilangan itu, nangis. Sudahilah ya, hanya dunia ya. Sangat langka orang-orang di zaman sekarang bisa menaklukkan dunia. Artinya apa? Oh, dia punya Mercy, dia punya apa? Biasa aja, untuk dunia kok. Itulah. Ya, hilang ya udah hilang. Rusak gitu. Jangan jadikan taruh di hati. Nah, kalau di hati itu akan menjadi masalah bagi kita. Ya, akan mengganggu tujuan awal kita hidup di dunia. Demikian Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.